Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu alallah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ala inna awliya Allahi ay uzkur eling-eling inna awliya Allah sak temene para kekasih Allah iku la khaufun atine ora ana duweni rasa wedi dalam hal apa macem-macem. Iku la khaufun ora ana atine duweni kuweden iku maujud lahum kedue aulia Allah. Walahum lan yo ora duweni rasa yahzanun khawatir sapa aulia Allah. Berkenaan dengan materi pada malam hari ini, yaitu apakah orang yang meninggal jasad dan kain kafannya itu masih utuh berpuluh tahun, apakah itu termasuk tanda kekasih Allah? Sebab rumor yang berkembang di tengah masyarakat, iya lah gitu ya, iya. Bapak Ibu, bagaimana mungkin satu pendapat itu dikatakan sah tatkala yang berpendapat belum di makomnya? Bagaimana mungkin saya bisa mengatakan Anda buta atau tidak buta? Lawang saya buta. Bisa saya mengatakan jenengan gak buta? Saya nggak bisa. Saya ini buta, Pak. Terus berkomentar bahwasanya jenengan ini tidak buta. Sah napa mboten? Mboten sah. Ada beberapa ciri kekasih Allah. Ada beberapa ciri kekasih Allah dari berbagai banyak tanda. Ada, tapi tidak masuk di dalam Al-Quran ini apa yang digembar-gemborkan di dalam syair kemarin ya. Syair utuh mayite uga lese. Itu mah Anda bisa punya karomah,
Lewat apa karomahnya? Hafal Quran. Bisa. Hafal Nadom Alfiyah 1000 nadom itu. Hafal. Terus diwadifahkan Quran itu, dilalar terus nadomani itu. Utuh. Mengapa utuh? Ulesmu, kafanmu, terus jasadmu. Mengapa demikian? Cacing kok nggak mau? Meleki ini. Wong daging itu pangan cacing kok gak oleh. Meleki. Nah, itu di tengah masyarakat dibikin satu keistimewaan. Karena sesuatu yang langka, lagi itu Mbak ya, tidak masuk di akal. Saya bukannya protes, enggak. Saya akan luruskan. Apakah orang yang meninggal beratus tahun utuh mayitnya itu, apakah itu tanda kekasih Allah? Kalau mutlak iya, bagaimana Fir'aun? Siapa yang pernah ke Mekah? Ayo. Bapak Ibu, Mbok yo jangan gitu, maksud saya. Surat Yunus ayat 62, salah satu ciri kekasih Allah. Kita lihat di dunia saja. Dulu dilihat dunia, di dunia ini. Pertama, la khauf. Hati sampean tidak akan pernah takut apa yang akan diterjadikan Allah, takdir yang akan datang. Baik sakit, rugi, miskin, apalagi kalau bahasa yang enak-enak sih maklumai. Anakku ini sudah besar-besar. Anakku itu istri-istri apa? Wanita-wanita. Sudah waktunya anakku nikah. Biasanya orang tua kan bingung Mbak ya. Kata orang Jawa, bagaikan berjalan anjek-anjek ri. Nggak ada rasa takut. Anakku kok dinikahi sopo? Kapan nikah? Sudah umur 30, perempuan bisa. Perempuan lagi. Ini biasanya orang tua Pak. Bingung gopoh. Kalau punya anak wanita udah di atas 30 lebih belum nikah. Orang Jawa kan gitu Pak ya. Nggak ada rasa takut apa masa depan anak, apa takdir yang akan terjadi, los. Itu salah satu tanda. Besok itu waktunya saya nyicil. Tadi malam saya sudah ditelepon. Pak, Bu, jatuh tempo besok loh Bu.
Kalau besok nggak membayar, yang ke rumah ibu itu nanti ada penagih, namanya debt collector. Gimana ibu sudah telat ya 3 bulan? Nanti kalau rumahnya diseplang gimana? La khauf. Tanda kekasih Allah itu gak bingung, gak ada rasa takut. Apa yang akan terjadi? Karena apa? Karena hatinya sibuk berbicara dengan Allah. Bentuk berbicaranya beliau itu adalah zikir. Bentuk zikir itu sadar bahwasanya segala apapun yang terjadi, kecil maupun besar, ada kaitannya dengan dirinya atau tidak, rasa ning dodo iku sambung menyang urip ning kuwi. Iman di dalam ruh itu sambung terhadap Allah di situ yang segala-galanya. Salah satu tanda. Yang kedua, wala yahzanun. Mereka tidak ada rasa khawatir apa yang menimpa dirinya. Entah itu musibah berbentuk dalam keluarga, misalkan menghabiskan banyak uang karena ada musibah berbentuk keluarga atau diri jenengan sakit, kekhawatiran sakit untuk mendekat maut itu gak ada. Sebab sakit itu Pak mendekatkan seorang hamba dalam kematian. Sakit, segala sakit napa mawon, lebih-lebih sakit kronis, penyakit kronis. Beliau itu nggak ada rasa khawatir. Aku jangan bongko ora, jangan mati ora. Kekhawatiran di situ nggak ada. Sebab apa beliau itu nggak ada rasa khawatir dalam hatinya? Jawabannya seperti di awal, sibuk hatinya berbicara dengan Allah. Sibuk ruhaniyahnya bermutakalim, berbicara dengan hidupnya, dengan Allahnya di dalam dirinya. Lewat apa dia berbicara? Lewat zikir, di mana dia selalu menghujamkan, menyambungkan antara iman dengan Allahnya, di situ selalu connect. Akhirnya tidak ada satupun makhluk yang bisa menghijabi antara dirinya dan Tuhannya. Sebab mohal bila mana Allah bisa terhijabi oleh sesuatu, sebab sesuatu itu di mata Allah sudah tiada.
kullu syai'in muhal, setiap sesuatu itu bisa menghijabi, menutupi Allah pada dirinya, sebab selain Allah sesuatu itu tak tampak pada dirinya. Muhal, sesuatu itu bisa menutupi pada dirinya, pada Allah. Lawang yang nyata itu Allah. Muhal, sesuatu itu akan bisa menutupi pada Allah. Lawang sesuatu itu tidak ada di mata Allah, sudah tidak ada. Muhal, Allah itu bisa terhijabi dengan sesuatu yang menjadikan hatimu itu beriman pada selain Allah, sedangkan selain Allah itu sudah tiada dalam dirimu. Wala yahzan, tidak ada rasa khawatir. Segala bentuk apapun, ini nanti aku kerja itu dapat bayaran apa ndak ya? Kelihatannya jeragane itu kempas kempis ya. Kelihatannya jeragane arep minggat iki ya. Wah, ya apa iki? Nggak ada. Saya ini punya penyakit diabetes. Aku mau makan, minum kopi manis, kok gak tambah munggah. Saya itu punya batuk. Kira-kira aku mau makan gorengan gak tambah nemen. Ibu bapak, rasa kekhawatiran yang ada di dalam kekasih Allah seperti itu tidak ada. Justru ketidakadaan khawatir di dalam itulah, dan yang muncul akan keiman Allah lah aman. Kopi disasak, gorengan disasak. Lho iki nek tenan lho ya. Lah kuwi denggolmu wis kaku. Melaku kaya mentok dobol. Jamu, iya jamu. Dan jamu aman kok nek jamu. Pokoknya siji dalane. Ojo pernah kok periksakno. Lah gak konangan. Lho nggih, aman. Pun. Yang nomor 2. Yang nomor 3, salah satu di antara tanda-tanda kekasih Allah, surat Yunus 6:3. Ada terusnya tadi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu tidak hanya beriman, kalau yang berperan itu adalah Sang Yang Tunggal, bukan Mr. Bell itu adalah
speaker. Sang yang tunggal itu yang halo-halo. Suara yang muncul di dalam speaker itu bukan suara speaker, tapi suaranya yang halo-halo. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bukannya beriman bahwasannya yang menjadi guru jenengan, menjadi mursyid jenengan itu tidak hanya percaya itu semuanya adalah Allah, tetapi juga wakanu yattaqun. Anda buktikan. Takwa itu pembuktian. Oh iya ya, bukan suaranya speaker ternyata yang bersuara di belakang speaker sana Terserah siapa yang halo-halo. Artinya, oh iya ya, bukan suaranya Mr. Bell, tapi suaranya kalami Allah. Ini yang bisa tembus loh Pak ya. Kalau yang tidak bisa tembus hanya ngomong aja, wa minan nasi may yaqulu amanna billah, tapi wa ma hum bimu'minin, belum sah. Takwanya belum sah. Takwa itu akan sah manakala zikirmu tembus. Oh iya, semuanya kalamullah. Manuk itu cuman speaker. Di belakang manuk burung. Kalamullah. Itu siapa? Rohaniyah seseorang yang sudah tembus di situ pasti mengatakan hadza kalamullah. Ini adalah suaranya Allah. Tapi cukup meresap di dalam dada. Tidak dikeluarkan secara lisan. Tapi kadang-kadang muncul juga. Jadi beliau-beliau itu imannya tidak hanya katanya, tapi pembuktian daripada iman yang disebut wakanu yattaqun. Bukti imannya berbentuk takwa, ilmu, amal, istiqomah. Akhirnya tembus. Oh iya, sambung terhadap yang halo. Beliau-beliau dulu itu Pak Bu ya rekoso. Para aulia Allah yu rekoso. Tidak jauh berbeda dengan jenengan. Tinggalkan itu rumah, tinggalkan itu anak, tinggalkan itu keluarga. Gak perlu apa? Menghadap kanti istiqomah dalam rangka kesempurnaan, keihsanan di dalam makrifat Allah. Gak perlu mengeluh, gak
perlu gelisah. Walaupun terjadi satu saat pengeluhan karena memang kita diproses, dicetak Allah untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawiyah yang pada orang banyak bergelimpangan di luar sana. Ingat, telur ayam akan menetas manakala induk ketika nganggremi gak sobo njobo. Maksudnya piye? Gak keluar-keluar dari angkremane induk ayam tadi. Sebetulnya kadang-kadang saya juga kasihan melihat kau tinggalkan semua urusan-urusan keluarga, urusan apapun secara manusiawiyah. Tetapi saya bangga pada Allah, di mana Allah mencetak atau memproses dirimu belajar meninggalkan kesenangan dunia di luar sana. Semua pasti ada waktunya. Wa man kana yarju liqa Allahi, barang siapa yang di dalam dadanya ada keinginan bertemu aku, kata Allah, aku yakin Anda diproses Allah di sini itu dasar pertama di dalam lubuk hatimu itu ada keinginan bertemu Allah. Fa inna ajalallah la'at, aku berjanji kepadamu pasti akan kutemui pada waktu yang kutentukan. Ada waktunya. Udah nikmati apa yang menjadi prosesmu masing-masing. Yang proses itu saya sendiri yang memproses. Biarlah di luar sana mereka pada umbar hawa nafsu. Di luar sana siapa maksudnya? Mereka yang bukan mengenal, mereka yang belum mengenal khalwat. Berombang-ambing hidupnya di dalam biusan hawa nafsunya masing-masing. Puji syukur, alhamdulillah kita dihimpit Allah dalam satu golongan di mana golongan yang dijanji Allah tersebut. Yang ketiga tadi adalah takwa. Yang keempat, salah satu tanda kekasih Allah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Al-Baqarah ayat 257. Tanda kalau itu menjadi kekasih Allah adalah segala apapun urusan baik secara jasmani atau ruhani dalam benak iman rasa dalam dirinya hanya Allah yang dijadikan sebagai pelindung. Hanya Allah, hidup itu sebagai penolong. Sekalipun itu secara fisik tampilan
casingnya itu adalah makhluk, tapi iman di dalam dada beliau itu melihat Sang Yang Tunggal yang menolong, bukan si makhluk itu. Bapak Ibu, ingat, tidak ada seorang pun selain daripada Allah yang bisa menolong terhadap orang lain. Sekalipun, mohon maaf ya, sekalipun makhluk itu berbentuk Rasulullah, apalagi tingkatannya katanya habaib, sayyid, yai, ustad, jangan percaya kau. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong terhadap orang lain kecuali Allah. Walaupun Allah menolongnya lewat nurnya seseorang, jatuh di seseorang, tapi bukan maksud, bukan berarti si makhluk itu yang menolong Anda. Jangan akal yang kau pakai untuk menerima itu, jangan. Pokoknya aku berpesan, siapapun mereka, siapapun dia, apapun statusnya, selagi makhluk kok bilang bisa menolong, jangan pernah percaya. Ada Qur'annya, ada. Banyak Allah menerangkan di dalam ayat. Bila mana Allah menyesatkan satu hamba, maka tidak ada satupun orang lain yang bisa menolongnya. Manakala Allah memberikan petunjuk satu hamba, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menyesatkannya. Ibu bapak, kesadaran itu akan muncul dalam hati jenengan apabila sudah mengenal Allah. Kalau belum mengenal, belum sadar. Karena apa? Rohaniyahmu akan ditarik oleh nafsu untuk lewat akal berbicara dengan dengan rasio. Wong nyatanya si asinolong. Jadi sih ndelok makhluke. Ini aja saya kasih logika ya, kasih contoh. Makhluk itu begini loh Pak Bu. Dah, ini HP 1, ini HP makhluk iki, makhluk. Tanpa disentuh, iki lho sifat hakikatnya. Apa bisa si HP A memindahkan HP B? Inilah sesungguhnya sifat manusia itu, hakikatnya. Dan manusia itu tidak akan sadar kalau sifat sesungguhnya seperti ini, manakala dia belum sampai pada Allah. Mana bisa menolong? Apa mungkin si A bisa menolong si B? Lawang si A menolong dirinya sendiri nggak bisa kok. Makanya jangan gampang percaya.
Mereka itu tenggelam di dalam biusan nafsu. Apa sih? Kesenangan dunia. Kesenangan dunia. Berbentuk apa kesenangan dunia? Ingin dipujalah, gila hormatlah, ingin banyak pengikut lah. Gue nek pingin banyak pengikut, nang jawab baru PNKB. PN, aku rabut tuh. PN. Allah ya karim. Kutegakan ngomong seperti ini untuk meluruskan kebenaran yang selama ini di tengah masyarakat itu banyak yang keliru. Kadang ngomong gini, entah iki maksudnya bahasa kinayah apa sesungguhnya, saya nggak tahu. Kalau ini kinayah tak maklumi, kalau ini sesungguhnya, ini yang kusalahkan. Gini, udah saya nggak bisa apa-apa, besok aku kecoan sarungi Mbah Yai ya, hilang itu deh. Kecoan sarungi Mbah Yai, ngintil ngaten dah. Jadi selamat kecoan sarungi Mbah Yai. Kalau ini kinayah, maksudnya pada Allah, benar. Tapi kalau ini maksudnya kepada makhluk, saya katakan, itu fatwa yang menurut kami, mohon maaf sekali lagi, itu fatwa yang menurut kami menyelewengkan iman. Sebab Allah sudah dawuh, sudah berbicara, selain daripada Allah tidak akan pernah bisa menolong. Wa malahum min nasirin. Tidak ada di situ pertolongan terhadap siapapun kecuali datangnya dari Allah. Lantas bagaimana ada kaidah yang mengatakan besok itu Nabi Muhammad bisa mensyafaati umat? Tak lurus ke sekalian biar imanmu itu biar tidak cedera. Gini loh ya. Atas dasar hukum sebab akibat di dalam syariah, kayaknya memang seperti Kanjeng Nabi itu bisa nyafaati. Tapi tolong, siapa di dalam beliau itu? Berhubung kau melihat makhluknya, sehingga seakan-akan beliau sebagai makhluk itu bisa menolong, bisa memberikan syafaat. Sekarang aku tanya, tatkala Allah tidak mengizini beliau bisa? Nggak bisa. Walaupun Allah mengizini bukan berarti secara hukum mutlak ikut pertolongannya datang dari seorang makhluk, yaitu Muhammad. Murnekno imanmu iku, murnikan imanmu itu, jangan kau kotori dengan makhluk. Saya luruskan, sehingga tergantung kita memandang dari sisi mana. Kalau kau memandang dari sisi makhluknya, memang seakan-akan kayaknya beliau yang memberikan syafaat. Wis gak usah jauh-jauh besok yang katanya ya. Sekarang aja.
Anda merasa cocok, hatimu merasa tergugah, hatimu merasa damai, hatimu merasa nyaman setelah Anda itu menghayati belajar dinul haq di Ponpes Jaya Baru. Misalkan Anda melihat makhluknya, mesti imanmu jatuh pada makhluk saya. Itu pasti. Ini yang Kanjeng Rasul nggak boleh. Ini nek cara Quran keliru, imanmu itu keliru. Iman cidra, iman yang tercela. Apa? Cidra ya apa? Cacat. Ya seperti ini. Murnikan imanmu. Bukankah sudah sering aku katakan, seperti apa yang sudah sering Rasulullah katakan, jangan melihat speakernya, lihatlah siapa yang halo. Siapa di dalam diriku? Siapa di kiri kanan atas bawah dalam luarku? Itu yang harus kau lihat. Ini untuk memurnikan iman. Harus jatuhnya ruhaniyahmu pada Allah. Lantas bagaimana caranya Anda untuk memurnikan iman itu? Hanya satu. Muaranya bisa yakfur bit tauhid wa yu'min billah, hanya dengan sirul asrar. Didorong dengan dzikir sir. Udah. Hanya itu. Bapak Ibu hadirin, inilah bukti bahwasannya pertolongan itu datangnya tidak dari makhluk. Pertolongan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, jikalau kau masih melihat makhluknya, fasabbihuhu bukratan wa asila, sucikan, bersihkan. Bukratan wa asila, dari iman-iman yang sudah tersarang di dalam hatimu selain Allah, dengan cara berzikir pagi sampai sore, sore sampai pagi, sesuaikan dengan kemampuan dalam dirimu masing-masing. Bapak Ibu, utuh jasate uga ulesi itu. Pertama, tidak bisa dijadikan sebagai barometer itu kekasih Allah. Dan itu terjadi biasanya karena dirimu penuh dengan karomah. Apakah di antara empat itu tanda-tanda kekasih Allah, apakah bisa terjadi? Beliau itu ketika meninggal itu seperti yang awal, artinya ya butuh ulese, utuh jasad, bisa terjadi. Tergantung Allah meletakkan karomahnya atau tidak. Kalau Allah tidak meletakkan karomahnya, sama habis dimakan cacing, loman Pak. Loman. Bagi beliau kekasih Allah tidak ada ikatan, tidak ada kepentingan. Jasadku hancur apa jasadku tidak hancur, tidak ada kepentingan di situ.
Kalau itu bisa dijadikan sebagai barometer, sekarang aku tanya, bagaimana Fir'aun? Kurang lama. Hah? Terus bagaimana Nabi Adam? Sampai terhadap Nabi Isa. Mana jasadnya? Oleh sebab itu, wahai manusia, masyarakatku, jangan gampang Anda kena makalah yang kurang bertanggung jawab. Iya, kita ngerujuk aja di Al-Quran. Adakah tanda-tanda orang kalau mati jasad saul siwutuh iku kekasih Allah? Gak ada. Ya. Tapi bukan berarti para kekasih Allah itu mengalami kehancuran semuanya, ya enggak. Tergantung di situ ada karomahnya apa enggak. Kalau enggak ada ya podo sama entek. Terus aku tanya, apa manfaatnya kalau itu masih utuh? Jika ciluk-cilukan? Kalau kayak ciluk-cilukan lapo dipendam, dipenteng nang ngene cagak. Ya ditaleni. Jadi gak usah duduk-duduk pagi. Salam bos. La yanfa'u wa la yadurru, nggak ada manfaat dan mudaratnya. Sing penting ruhaniyahnya itu kembali kepada rahmatnya. Makanya dikatakan hanya golongan kekasih Allah lah yang tidak akan pernah mengalami kegelapan, baik sebelum maupun sesudah meninggal dunia. Begitu. Tak pernah mengalami satu kegelapan, dia selalu dalam rahmatnya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu sebagai klarifikasi ngaji di pondok di Gubuk Putih iku nek kelihatannya libur nggak ada ngaji, masuk saja, wes siap-siap kok. Selasa kemarin juga begitu, tapi ndas niku separuh rasane mboten kiat. Laki iki baru kali ini terasa sakit itu notok. Saya sudah berpesan, nek aku bongko ya wis wanjine sakmene iki dene aku sik ditugasno ya mungkin jelasi aku sik ditangekno maneh. Tapi saya tidak akan pernah keluar dari yang sudah menjadi undangan, tetap begitu. Oke, itu Bapak Ibu, kami sengaja tidak membuka tanya jawab di luar karena habis sisa nanti ada acara rapat kami desa. Kita membuka tanya jawab yang ada di majelis saja, barangkali ada, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neretang legus pindah makayutan kalian ala inna awliya Allah ila khaufun alaihim walahum yazanun. Wonten saderengipun sedune Kanjeng Nabi menika, Kanjeng Nabi ngendika ngeten, ummati ummati ummati. Seakan-akan teng mriku sigote niku sebuah sigot kekhawatiran ngoten. Niku maksudipun kepripun? Kaping kalihipun
wonten pepanggihanipun Nabiullah Khidir alaihi salam kalian Nabi Musa ingkang napa niku Nabi Khidir niku kan masyhuripun pembawa hakikat ngoten Nabi Musa syariat. Akan tetapi teng mriku Nabi Musa mboten saged ndereki Nabiullah Khidir keranten lam tastati maya sobro. Istilahipun mboten saged sabar. Napa nggih Kanjeng Nabi Musa niku tetep melampaui teng syariat mboten saged teng hakikat utawi napa syariat kali hakikat niku kados mboten saged digandeng saking serius niku lho ngapunten. Tapi wonten ayat nintunipun kok dingendikaken wa kallamallahu Musa taklima ngoten. Ingkang menapa Kanjeng Nabi Musa gadah julukan Kalimullah. Ngoten niku. Berarti kan Kanjeng Nabi Musa nggih saestu panggih kali Gusti Allah. Impang kaping 3 wonten ayat wala taqulu lima yuqtalu fisabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim walakin la tash'urun. Niku manteng mriku maksudnya niku mengarah kepada kemakhlukan utawi teng urip. Soale wonten cerios salah setunggalipun Kila Waliullah wonten tanah Jawi ingkang sedo tahun 93 akan tetapi pada tahun 96 mentobatkan 3 preman Tanjung Priok. Teniku mbok pilih mekaten mawon saking kula matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua manusia itu punya proses masing-masing. Begitu juga antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ini pertanyaan kedua ya. Pertanyaan pertama tadi apa? Oh, kaifa ummati, ya. Iki mang jaine ditutuk apa dicemet tangan nih mang? Terkait masalah ketika sebelum beliau wafat muncul dalam lisan beliau terhadap malaikat Jibril, kaifa ummati ya Jibril.
itu adalah memperbandingkan ketika saat umat masih ditunggoi, masih ditemani saat beliau masih hidup, itu seperti ini, dengan ketika umat ditinggal mati beliau. Itu bukan berarti ada rasa kekhawatiran beliau. Memang satu sisi sewotnya itu nasib keadaan rohaniah para umat. Satu sisi memang begitu, tapi satu sisi dalam dibalik kalimah itu beliau ya sudah, apa kata Allah, sudah diserahkan. Mengapa demikian? Inilah berlakunya undang-undang hablum minan nas. Kalau tidak ada undang-undang hablum minan nas, ya sudah, namanya jasad mati, ya udah dicengklung no kali gak popo dan lain sebagainya. Karena hablum minan nas ada istilah dimandikan, ya, disolati, dikafani, terus dikubur. Itu karena undang-undang hablum minan nas. Kalau kita hablum minallah undang-undangnya, wah nggak ada urusan, bah kok penteng, bah kok cendel nono mana itu talang. Aku saja nggak bingung kok, sok mati kak kok kubur ya ora apa-apa. Misalnya di penteng ngono. Menjasab ke anu urusan. Enak tadi kayak delok-delok. Itu keteguhan beliau ketika saat memegang hablum minan nas. Padahal satu sisi semuanya sudah tahu kalau Allah yang mengatur sendiri satu. Nomor dua, Nabi Musa ada prosesnya. Sebelum sampai pada Allah, sejarah beliau disuruh Allah untuk berguru terhadap malaikat, terhadap Nabi Khidir. Dia tidak akan pernah berhenti olehnya berjalan sebelum bertemu malaikat, belum bertemu Nabi Khidir untuk berguru toto ajaran dinul haq, ilmu hakikat makrifat. Ada tandanya pertemuan itu, dua air yang beda akan bertemu di situ. Disitulah Nabi Khidir akhirnya dibuat patokan oleh orang-orang ahli kasyaf, nek goleki Nabi Khidir iku nang ke Sungai Gunting katanya gitu. Ya ketemu bajul ya ngono. Padahal ada di dalam dirimu sendiri kok lala apa. Guru sejati itu yang yo hidup ya Allah itu loh guru sejati itu. Repot-repot ngoleh guru sejati nangoni muara ngono apa celangap yang dia ketemu bajul sini ya. Bon, memang prosesnya dia menolak, Pak. Sebetulnya sih gak menolak, karena dua prinsip. Ketika saat Nabi Musa bersikukuh megang hukum syariat, ketika langsung dihadapkan pelajaran sampai prakteknya nggak bisa menerima. Sampai 3 kali itu Allah kasih pelajaran Nabi Musa lewat Khidir, 2 pelajaran, 2 kejadian, tetapi dia memegang hukum syariat, hukum sebab akibat, akhirnya tidak bisa menerima. Apa yang terjadi? Perpisahan. Tapi bukan lantas
hukum syariat itu tabrakan dengan hakikat? Enggak, sebetulnya tidak. Awal proses memang gitu. Makanya Anda ketika saat Anda belum bisa menerima hatinya dinul haq, mesti Anda menyalahkan mereka yang sudah ada di jalur hakikat. Bahkan Anda mengatakan wahum dolalatun, mereka gitu toh? Iya. Tetapi ketika saat Anda sudah terbuka hatimu menerima dinul haq, apa yang terjadi? Kesadaran. Oh, ternyata saya yang tersesat. Proses awal ini Bapak Ibu, Anda pasti akan memenangkan hukum secara mutlak di dalam hakikat. Akhirnya syariat itu Anda pehkan. Paham? Ini awal proses. Tapi ketahuilah, ini memang agaknya gap. Tapi nanti kelama-kelamaan ketika saat Allah menyempurnakan kemakrifatanmu, ternyata hukum syariat yang Anda lakukan tiap saat dan waktu itu adalah nurnya hukum hakikat. Nyatanya hukum hakikat. Disitulah nanti ada kesinkronan nanti. Kesinkronan. Orang yang mendapatkan hari raya otomatis dia akan berpuasa 1 bulan penuh. Ya, 1 bulan penuh. Biasalah Pak. Anda soro. Awal Anda mendengarkan keterangan-keterangan yang bersifatkan syariat dalam acara apapun mesti gini kamu. Siapa? Orang yang ngisi nih. Mesti gitu. Iku proses Anda ketika saat gemrengsengnya hati untuk bertemu Allah. Tapi ketika saat dihadapkan isi materi, murni hakikat marifat. Wah yang ini yang ngaji ku. Cocok wis, ya ini ngaji yang cocok. Oke. Anda laksana makan, nggak ikut memasak, nggak ngikut apa, tinggal ngeledek, ya penak ya, penak. Oke, itu proses kita. Nanti Anda akan dihadapkan satu wilayah proses di mana setelah Anda itu kesempurnaan makrifatmu pada Allah, ketika keterangan hukum syariat akhirnya Anda nggak begitu nanti. Oh gini loh alurnya, akan tahu. Oh gini maksudnya, gini maksudnya. Inilah yang kumaksud sinkron. Ya, Bapak Ibu, yang terakhir tinggal Anda melihat dari sisi mana. Kalau melihat dari sisi makhluknya, jelas makhluk yang berperan. Tapi Anda kalau melihat dari sisi hidupnya, jelas Allah yang berperan. Inilah memperbedakan antara ahli hijab dengan ahli syuhud. Lah, bagaimana bisanya Anda ditaruh secara fisik makhluknya, hatimu bisa melihat Allahnya. Lah inilah yang kumaksud syariat jadi hakikat nujum ma'rifat Allah. Itu tergantung Allah sendiri mencetak dirimu sebagai wali yang bagaimana nanti. Tapi jangan lantas sampean khalwat atau riyadhah di pondok tujuannya pengen jadi wali, ya keliru ya. Keliru. Anda hanya yakfur bitaghut wa yu'min billah, membersihkan kotoran-kotoran dalam hatimu, setelah itu wa yu'min billah dan bertemu Allah.
Urusan kok ditaruh Allah yang bagaimana? Urusan Allah piyambak. Al-Fatihah.